hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Romo Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, Jawa Timur. Wa alaihi falyatafadhal bil majlis. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana wasilatan linaili darajati taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Janabal kurama, masyayikhun al-a'izza, para alim, para habaib, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohonkan restu dan doanya. Bapak Mansur Hidayat, Sarjana Teknik PLT Bupati Pemalang, yang sebentar lagi nggak pakai PLT, bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang, Pak Sekda, dan seluruh pejabat Pemkab Pemalang yang berkesempatan hadir. Semuanya kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Khususnya Pak Bupati, mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa membawa Pemalang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih bermanfaat, lebih bermartabat. Seluruh warga Pemalang selamat dunia akhirat. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh pengurus Jam'iyah Ad-Diniyah Wajtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, berikut kelembagaan dan panom-panomnya, mulai dari Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, juga kadang sedulur PSHT, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, bapak, ibu, dan seluruh jamaah. Sedianya acara di hari ini itu sebagai qadha dari saya untuk Pak Bupati. Waktu peringatan hari jadi Kabupaten Pemalang, beliau minta kepada saya untuk ngaji, tapi karena jadwalnya berbenturan, saya tidak bisa memenuhi permintaan beliau. Akhirnya kita ada agenda jadwal di Kabupaten Pemalang, cuma jadwalnya sudah 3 titik, bisanya pagi hari. Itu pun yang diagendakan oleh tim kami, beliau minta acaranya di pendopo kabupaten, tapi karena sayangnya beliau sama Moga, akhirnya acaranya digeser ke Moga. Gak tahunya ternyata ini tanah tumpah darah beliau. Saya begitu datang langsung mikir, ya Allah, Moga, desa yang nyelempet, ternyata luar biasa, bisa menjadi ikonnya Pemalang. Bahkan insya Allah ini Bupati Pemalang 2 periode nanti. Nah, Moga langsung saja
karena majelis kita ini menyambut bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi ada satu kewajiban yang hukumnya bukan sekedar wajib tapi adalah rukun dalam Islam, ialah ibadah saum, ibadah siam, ibadah puasa. Para jamaah, puasa di bulan Ramadan bukan sekedar wajib hukumnya tapi adalah rukun dalam Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun dengan wajib itu beda. Rukun karo wajib kuwi ora pada, malah ngingeti sing ngusung-ngusung kursi. Katanya sayang sama akunya nggak diperhatiin. Dah, nggak usah pakai kursi. Saya nggak tertarik dengan kursi-kursi. Biar yang duduki kursi ntar Pak Mansur Hidayat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, rukun dengan wajib itu beda. Kalau rukun itu ya rukun, tapi kalau wajib itu ya wajib. Jadi rukun dengan wajib itu nggak sama. Wajib itu wajib, kalau rukun itu rukun. Wajib itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan berdosa. Itu wajib. Contoh, menjawab salam hukumnya wajib. Sesama muslim dengan orang yang seakidah, ada orang menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada panjenengan, kok panjenengan nggak jawab, maka panjenengan berdosa sebab ninggal wajib. Contoh yang lebih konkret, lebih jelas, bayar hutang itu hukumnya kurang kenceng. Bayar hutang itu hukumnya sampeyan punya hutang, udah jatuh tempo, ada duit, nggak ada udzur syar'i, kok sampeyan nggak mau bayar hutang, maka sampeyan berdosa sebab ninggal wajib. Faham? Kalau rukun itu harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, bukan hanya dosa tapi mengakibatkan tidak sah. Itu rukun. Contoh, rukunnya wudhu membasuh wajah. Orang wudhu kok enggak membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah karena meninggalkan rukun. Rukunnya sholat baca Fatihah. Ada orang sholat kok enggak baca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Salah satu rukunnya Islam puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang ngaku agamanya Islam tapi di bulan suci Ramadan kok nggak mau menjalankan puasa, maka Islamnya tidak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di sini bisa difahami? Oke. Karena waktunya kita terbatas, sudah mepet-mepet zuhur. Puasa itu ada 3 jenis. Puasa itu ada 3 tipe, ada 3 model puasa. Pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Yang ketiga, shaumu khawasil khawas, puasanya orang super khusus, garis miring istimewa. Jadi ada puasa umum, ini puasa mayoritas
manusia-manusia yang beragama Islam, puasa level terendah. Mohon maaf, puasa level terendah. Berikutnya Shaumul Khawwas, ini puasa level pertengahan, level sedang. Sedangkan Shaumu Khawwasil Khawwas itu puasa level tertinggi. Untuk lebih memudahkan pemahaman bagi jamaah yang kurang begitu cerdas, 3 model puasa itu bisa digambarkan. Level terendah adalah puasa ular, posone ulo. Wong kene ngarani ulo apa ula? Ula. Ya, pasana ula. Level paling rendah pasane ula. Bahasa Indonesianya ular. Level pertengahan, level sedang itu puasanya bayi. Pasane bayi. Sedangkan level tertinggi adalah puasa ulat, bahasa Jawanya uler. Ini makanya saya kalau pakai bahasa Jawa nanti bingung sampean. Nomor 1 posone ulo, nomor 2 posone bayi, nomor 3 posone uler. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nomor 1 puasanya ular, ini level terendah. Kemudian nomor 2 level pertengahan puasanya bayi, level tertinggi adalah puasanya ulat. Emboh. Level terendah adalah puasa ular, pasane ula. Ula kuyen pasak tujuane mung arep gedhekke awak, ndawakke awak. Ular itu puasanya hanya sekedar untuk memanjangkan badan, membesarkan tubuh. Niku posone ula. Karena tujuannya hanya untuk membesarkan tubuh, memanjangkan badan, maka bisa dilihat dari gayanya ketika makan sahur. Kalau makan sahur sebanyak-banyaknya, saokeh-okeh sampai kekenyangan, sampai susah berdiri, sehingga habis makan sahur nggak sholat subuh, langsung tidur dan melungker. Ulah kok. Ada enggak yang habis makan ketika puasa Ramadan makan sahurnya banyak banget, habis makan sahur enggak sholat subuh tapi tidur lagi? Ada apa enggak? Ula. Itu namanya ula berjilbab. Ngapunten. Karena tujuan puasa dari Allah itu hanya untuk membuat tubuhnya makin besar dan makin panjang. Itu bisa dibuktikan selesai puasa dia melungsungi. Tahu melungsungi? Kulit yang lama dilepas, ganti kulit baru. Pokok kayak orang moga yang puasanya puasa model ular, itu targetnya hanya lebaran, baju yang lama dilepas, ganti baju yang baru. Maka puasa model seperti ini yang diharapkan adalah lebaran, targetnya makanan sama pakaian. Jadi Ramadan belum selesai, wis ribut persiapan lebaran, sehingga di akhir Ramadan terjadi pergeseran pusat kegiatan umat Islam, dari masjid bergeser ke mall, dari masjid bergeser ke pasar. Wonten apa mboten? Yo ya. Itu berarti puasanya puasa ular. Dah
Yang level pertengahan puasa bayi. Puasa bayi itu para jamaah ada nah aku gak digatekne wong do ngingeti kuwi. Ibu-ibu pernah punya bayi rata-rata. Tentu ibu-ibu lebih tahu daripada saya, karena kalau laki-laki itu hanya penanam saham saja. Ada fase di mana bayi itu puasa. Puasanya bayi itu ketika bayi nggak mau makan, nggak mau minum. Disuapin makanan sama mamanya, dia nggak mau. Ditetei sama ibunya, dia nggak mau. Tapi karena ibunya sayang, meskipun bayinya nggak mau, dipaksa-paksa, di bahasa Inggrisnya the lotek, dilotek dan dijejel-jejeli. Itu bahasa Indonesianya apa? Maaf kalau kata-kata suap saya alergi, karena hancurnya Indonesia itu ya sebab suap dan suap itu. Makanya saya nggak mau pakai kata-kata suap. Dijejeli sama dilotek, didulang. Padahal bayinya udah nggak mau, tapi karena ibunya sayang, maka tetap aja dia dijejeli dan dilotek. Demikian pula karena bayinya nggak mau minum, ibunya khawatir, ibunya takut, maka dipaksa dijejeli pentil. Bayinya wis gobek lho, sik blesek nih. Lah karena dipaksa, maka bayinya protes. Protes itu dalam bentuk diare dan demam. Diare, kenapa? Karena dia memuntahkan dan mengeluarkan kembali makanan yang dipaksa dimasukkan oleh ibunya. Demam karena dia memancing kasih sayang ibunya. Dia demam agar ibunya makin cinta dan makin sayang. Nah, ini bayinya lagi puasa. Kenapa dia nggak mau makan, nggak mau minum? Seakan dia menghambat perkembangan fisiknya untuk memberi kesempatan perkembangan psikisnya. Makanya ibu-ibu biasanya menengeri dan meniteni. Bayi kalau habis demam iki, oh pantes wingi kok awake panas, demam, arep tukul untune, arep iso brangkang, arep trantanan, arep iso ngomong, mulai bisa diajak komunikasi. Jadi puasanya bukan sekedar kuantitatif, tapi sudah kualitatif. Ngerti pora wong mau gajak bahasa ngene iki? Paham mboten? Dah level tertinggi puasa ulat garis miring uler. Ulat itu jangankan dari dekat, dari jauh aja udah menakutkan, gegirisi, gilani. Nggak ada orang yang suka sama ulat, betul? Karena ulat itu hama. Apa saja yang ada di hadapannya disikat, apa saja yang ada di sekitarnya dilumat, dibabat habis. Hama, dia merusak. Ulat itu bertempat dimanapun pasti ngerusak. Ular kuwi manggon ten pundi mawon ngerusak. Manggon di dedaunan, daunnya rencem alias bolong-bolong. Manggon di tanaman, tanamannya kering, lama-lama mati. Manggon di buah, buahnya membusuk. Manggon di untumu, le untuku gak, untumu mesti kerowok. Itu namanya ulat, uler. Dia hama, dia penyakit, perusak. Kemudian ulat itu berproses puasa dalam bentuk kepompong, bahasa Inggrisnya the entung. Kalau udah ngentung dia puasa. Buktinya entung itu ndak makan, ndak minum, ndak rabenan. Pernah lihat ada entung rabenan? Nah, maka besok bulan Ramadan wajib ngentung. Ibu kalau bapaknya mepet-mepet, ibu lagi tidur kok bapaknya mepet-mepet, tolong disempar. He, ngentung, simpen entungmu. Dia cuma kloget-kloget, gelo-gelo, itu entung di lor di kidul, entung di lor di kidul. Sesungguhnya dia lagi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
gak ngandel ya wis. Itu entungnya lagi berzikir. Jika lulus dalam mengentung, keluar dari entung, dia berubah jadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, wujudnya juga berubah, bentuknya juga berubah, warnanya juga berubah, makin indah, makin seksi. Ketika masih ulat, kehadirannya sebagai ancaman, begitu berubah jadi kupu-kupu, kehadirannya sebagai harapan. Dia sangat bermanfaat, membantu proses pembuahan. Bunga, kembang dibantu kupu-kupu berproses menjadi buah. Ini puasa level tertinggi. Dari ulat berproses kepompong puasa, keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Sayang, banyak di antara orang moga yang setelah berproses jadi kepompong, ngentung sebulan Ramadan, keluarnya malah jadi codot. Begitu Ramadan tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Begitu setan dilepaskan, orang moga jadi kesetanan. Halo. Oleh karenanya yang dikhitopi Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan, puasa dan seluruh ibadah penyertanya, ya sholat tarawih, ya i'tikaf, ya tadarus Al-Quran, ya sedekah, ya zikir, dan macam-macam ibadah penyerta yang lain adalah orang-orang yang beriman. Ayatnya sangat familiar dan saya yakin sudah akrab di telinga panjenengan semua. Malah tuku esok aku rati gatekke kok. Dilanjut badan. Coba ayatnya itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dikhitabi Allah, yang diseru untuk memasuki Ramadan, untuk menjalani rangkaian ibadah Ramadan adalah hai orang-orang yang beriman. Ini seruannya bukan ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, bukan hai orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan, ndak. Bukan pula ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia, enggak. Tapi khitab Allah lebih khusus, hai orang-orang yang Masya Allah kurang semangat, hai orang-orang yang hanya orang-orang yang beriman saja yang diseru Allah. Artinya di antara tanda orang beriman itu menyambut seruan Allah menghadapi Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan. Pantas ketika Nabi menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang menyambut gembira kedatangan bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasad orang tersebut atas neraka. Orangnya haram masuk neraka. Ini gembira menyambut Ramadan bukan sekedar ye apa Ramadan, ye apa Ramadan, ye ngomongannya muda enak. Lah umumnya kalau Ramadan kan biasanya nggak pernah minum es degan, biasanya nggak pernah sate. Halo. Bukan hanya sekedar kayak gitu, tapi menyambut seruan Allah dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan. Dasarnya tetap dasar keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu iman jadi penting, karena iman itu pondasi utama untuk mengenal Allah. Iman itu pondasi utama untuk menjalani kehidupan secara baik dan benar. Bapak Ibu para jamaah, profesi apapun kalau jadi iman pasti manfaat. Profesi apapun kalau nggak iman pasti madarat. Mbok gak digatekke kok. Jadi orang kaya kalau beriman
dermawan garis miring lomo. Jadi orang miskin kalau beriman qanaah garis miring nerimo. Jadi pejabat kalau beriman amanah. Jadi rakyat kalau beriman taat. Jadi pejabat kalau nggak beriman khianat. Jadi rakyat kalau nggak beriman demo. Wong sugih kok gak beriman pelit. Wong melarat kok gak beriman celutak geragas. Wes. Maka gini, Ramadan itu kita harus mengekspresikan iman. Kita harus melakukan aktivitasnya orang beriman. Apa saja? Dalam ayat yang lain bisa kita jadikan tolak ukur aktivitas orang beriman, sekaligus ini amaliyah terbaik yang harus dilakukan kelak pada bulan suci Ramadan. Sekaligus ini merupakan tanda-tanda orang yang imannya kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Paling tidak ada 5 aktivitas utama orang beriman, sekaligus ini merupakan tanda iman yang kuat. Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Orang beriman itu rajin berzikir, mengagungkan dan menyebut Allah, zikir yang bisa membuat hati bergetar. Kesimpulannya, orang beriman itu rajin berzikir. Bapak Ibu para jamaah, asal panjenengan rajin berzikir, panjenengan jadi orang yang bukan sembarang orang. Panjenengan akan jadi orang spesial di mata Allah. Panjenengan akan jadi orang istimewa. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ana jalisu man dzakaroni. Aku siap mendampingi orang yang berzikir, menyebut namaku. Orang itu kalau menyebut nama Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah, pasti didampingi Allah. Yang didampingi Allah berarti dikonconi Gusti. Didampingi Allah berarti ditemani Allah. Ditemani Allah berarti jadi temennya Allah. Orang ahli zikir itu temennya Allah. Keren nggak? Temennya Allah. Gak cuma temennya bupati pangkat opo. Loh, orang itu loh bisa jadi temennya bupati aja itu udah keren, udah gaya banget. Bupati, aku tuh akrab sama bupati, deket banget sama bupati. Aku tuh deket sama bupati. Bupati kalau sama aku tuh gini. Bupati itu kalau sama aku gini. Akrab banget aku sama bupati, biasa ngobrol bareng, ngopi bareng. Itu baru jadi temennya bupati aja udah gaya. Apalagi bisa jadi temennya presiden, makin gaya. Lah ini nggak cuma temennya presiden, temennya Allah. Siapa? Orang yang rajin berzikir. Dan Allah itu temen yang paling setia, nggak ada tandingannya. Allah itu temen yang paling setia, nggak ada tandingannya. Sedekat-dekatnya teman sampeyan di dunia ini, kesetiaannya semu, kesetiaannya palsu. Gak terima. Halo, ya Allah, sedekat-dekatnya konco teman sampeyan ning donya iki, kesetiaannya meragukan. Siapa yang paling dekat, paling akrab sama sampeyan? Oke, ibu, maaf, suamimu, bu. Suamimu yang paling dekat dengan dirimu, suamimu yang sering memetingkringi dirimu itu, ya mengeloni juga, itu mau menemani dirimu, bu, selama dirimu masih hidup. Coba dirimu mati, suamimu udah nggak mau lagi nemeni dirimu, betul? No iya, bojomu arep dirimu, doyan karo dirimu, kuwi mergo dirimu jeh urip.
begitu dirimu mati, suamimu udah nggak mau lagi nemenin dirimu. Bojo maneh mesti jirong entuk. Anakmu yang kau sayang, yang kau cinta, yang kau banggakan mau nemeni dirimu ya selama dirimu masih ada di dunia ini, selama dirimu masih hidup. Begitu ibu mati, anak pun nggak mau menemani. Betul? Udah sedekat-dekatnya teman kita nggak ada yang setia selamanya. Gaya elek sek manten anyar, sevisi semisi, berjanji setia seia sekata, sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Andai kau bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau daun, aku jadi tangkainya. Andai kau api, aku jadi asapnya. Andai kau bantal, aku jadi ilernya. Andai kau hidung, aku jadi umbelnya. Dan andai kau bokong, aku jadi entutnya. Mau nemeni ya selama masih hidup, begitu mati udah nggak mau nemeni lagi. Satu-satunya teman yang selalu setia nemenin jenengan adalah Allah. Selama jenengan jadi orang yang rajin berzikir. Ibu, ini bisa juga ditarik kesimpulan, selama bapak ibu berzikir, mengagungkan Allah, menyebut Allah, berarti ditemani Allah, didampingi Allah. Tapi ketika ibu bapak lupa dengan Allah, halo, kalau panjenengan lupa Allah, pikiran dan hati panjenengan nggak nyambung dengan Allah, berarti Allah sudah tidak lagi nemenin, Allah sudah tidak lagi mendampingi, berarti jenengan kehilangan Allah. Orang moga itu sering kehilangan Allah, tapi biasa. Kehilangan duit dianggap musibah, tapi kehilangan Allah biasa aja kali. Kita itu sering kehilangan Allah, tapi kita nggak ngerasa. Bahkan kita kehilangan Allah itu biasa, nggak ngefek. Kita sering kehilangan Allah. Kapan kita kehilangan Allah? Ketika hati, pikiran dan jiwa kita lupa dengan Allah, berarti kita kehilangan Allah. Lek pikiranmu, hatimu ora eling Gusti Allah, berarti seliramu kelangan Gusti. Lah kelangan Gusti Allah ku biasa, dianggap biasa, padahal kelangan duit itu dianggap musibah. Woi, gak paham ya wes, gak paham ya wes. Artinya apa? Kalau bisa zikir bil qalbi, bil lisan, bil fi'li sekaligus. Kalau nggak bisa bil lisan. Kalau nggak bisa hati kita harus selalu ingat Allah. Minimal hati kita harus selalu ingat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang ahli zikir itu istimewa. Orang yang ahli zikir itu akan hidup selamanya, nggak ada matinya. Loh, ya mati kok orang mati. Orang yang ahli zikir itu hidup selamanya. Kenapa? Zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah sang pemilik hidup. Paham karepmu, gak paham karepmu? Bu, contoh tak kasih bukti kalau orang ahli zikir itu nggak ada matinya. Walaupun zahirnya mati, tapi hakikatnya masih hidup. Contoh para aulia. Oi, Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, jasadnya sudah mati, tapi hakikatnya masih hidup. Buktinya ngundang orang setiap hari yang datang ribuan, padahal beliau dibilang sudah mati, tapi ngundang orang setiap hari yang datang ribuan, bahkan bisa menghidupi orang sekelilingnya. Berapa ratus juta tiap hari perekonomian yang berputar di area pesarian dan makamnya beliau-beliau para aulia illah. Ketoke wis mati tapi sik iso nguripi masyarakat. Walikane sampeyan to, ketoke sik urip tapi sejatine wis mati. Mripatmu melorok, kupingmu mekrok tapi ora ketok kopok. Nesu ya bene.
Para wali wi. Oh iya, subhanallah, sampai aku lupa. Sorry ya, I love you. Lah iya, para wali niku pun sedo. Ya wes, arang-arang ae salahnya kamu di situ. Para wali itu udah meninggal jasadnya, tapi hakikatnya masih hidup. Buktine ngundang wong sing teko ribuan. Wali aneh sampean to, ketok urip tapi asline wis mati. Ngundang wong 100 sing teko wek 20. Saya katakan orang yang ahli zikir itu nggak ada matinya. Kenapa? Karena zikir adalah menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah, zat sang pemilik hidup. Kita ini akan kehabisan hidup, betul? Kulo sampean ki arep kentekan urip, betul? Nyonge Rika iki arep kentekan urip. Makanya dengan berzikir menyambung kepada sang pemilik urip, maka urip terus. Bapak bangun rumah kehabisan semen, bapak nyari bakul tepung, napa bakul semen pak? Yang kenceng jawabnya, bapak bangun rumah kentekan semen, bapak goleki bakul tepung napa bakul semen? Oke, ibu nyambel kentekan cabe, ibu goleki bakul cabe apa bakul paku? Ayo sing doyan nudut, kayak rampung dahar, kecut, kepengen nudut, kentekan nudut, mboten gadah udut, goleki bakul udut apa bakul knalpot? Nek kentekan semen, pengen entuk semen kudu goleki bakul. Kentekan lombok, pengen entuk lombok kudu goleki bakul. Lho ngono. Lah nek arep kentekan urip kudu goleki kok bakul urip. Goleki sing duwe urip. Sapa? Gusti. Orang zikir pasti mulia karena zikir itu sebutan yang baik. Orang kalau sebutannya baik dapat perlakuan baik, tapi kalau sebutannya buruk dapat perlakuan buruk. Gak percaya? Coba Mas besok pagi atau ini nanti pulang dari sini berdiri di tepi jalan, setiap ada orang lewat sebutlah yang baik, pasti Mas akan dapat perlakuan yang baik pula. Ada orang lewat, Mas nyebut yang baik, Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, nyebut lagi, Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, nyebut yang baik, Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, nyebut yang baik, Assalamualaikum. Pasti Mas akan dapat perlakuan Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Dah, setelah itu tunggu setengah jam, ganti nyebut yang buruk. Ada orang lewat seret, nyebut picek. Ada orang lewat lagi seret, dobol. Nggak sampai 10 menit ndelosor dirimu, nyonyor diantemi wong. Kenapa? Sebutanmu buruk. Paham? Paham? Orang zikir itu sebutannya baik, maka dia akan, subhanallah, zikir itu sebutan, dan sebuah sebutan punya kekuatan yang sangat dahsyat. Sesuatu yang nggak punya daya, karena ada sebutan jadi berdaya, jadi punya kekuatan yang luar biasa. Contoh, kertas itu nilainya sekedar kertas, kain nilainya sekedar kain. Oke, kain, gumbal mukio. Kain itu nilainya sekedar kain, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan, terus bersama mbok sapa ngono, itu kain bisa mendatangkan ribuan orang. Padahal dulunya nggak punya kekuatan, tapi karena ada sebutannya maka dia jadi punya kekuatan yang hebat. Kertas, nilainya kertas, paling dipakai bungkusnya bumbu dapur, dipakai layang-layang sama anak-anak. Tapi ketika kertas itu dicetak desain khusus, kemudian dikasih sebutan 100.000 rupiah, sakti itu kertas. Orang yang tadinya nggak mau nyoblos, jadi mau nyoblos. Tadinya nggak milih, mau milih, gara-gara kertas itu yang punya sebutan. Apalagi hatimu kau kasih sebutan Allah. Woi, air
bening, ngambil langsung dari sumur, sak galon apa sak ember apa sak drum, didol, murah. Tapi kalau air itu dikemas rapi, kasih sebutan, nggak usah disebut iki merek kok, lek nyebut ya kudu bayar, mungkin brand ambassador mahal. Sorry, suruh nyebut sponsor, kalau nggak ada kaitannya sorry, nggak mau. Loh, jadi mahal gitu loh. Mbok paham mbok enggak? Paham betul? Lho kertas sih lo kasih sebutan terus tulisannya Anwar Zahid. Ngono ku yo iso penasaran kok orang. Ini mau ada acara kapan kan gitu. Jajal tulis ono jenenge bojomu kayak ono fotone bojomu. Nggo weden tikus. Pokoknya pertama rajin berzikir. Oke? Yang kedua, tuh enggak cukup ini waktunya. Wa idza tuliyat alai, pokoknya puasa besok, Ramadan besok banyak-banyak berzikir, nggih. Ramadan besok banyak-banyak berzikir agar tidak menggunjing, agar tidak mengerasani, menggambleh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Aktivitas orang beriman yang kedua yang harus kita optimalkan besok bulan Ramadan ini juga sekaligus tanda-tanda orang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran imannya bertambah kuat, rajin baca Al-Quran yang menguatkan keimanan. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai waktu dan tempat saat diturunkannya Al-Quran pertama kali. Saya ulang, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Sehingga Ramadan disebut syahrul Quran. Bahkan setiap Ramadan Rasulullah Muhammad SAW bersama malaikat Jibril itu semaan baca Al-Quran. Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang nyemak. Nanti malaikat Jibril yang membaca, gantian Rasulullah yang nyemak. Gantian Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang nyemak. Lah itu sekarang jadi budaya di masyarakat muslim seluruh dunia. Kalau bulan suci Ramadan, di mana-mana masjid musola banyak tadarus Al-Quran, termasuk di Moga. Betul? Betul? Nah, karena budaya itu harusnya baca Quran itu ya tiap hari. Harusnya baca Quran itu ya tiap hari. Sehingga ketika malam hari ada orang ngaji Al-Quran pakai speaker, itu masyarakat Moga heran. Indi darusan ora poso kok darusan. Wis ora Ramadan kok jeh darusan. Dikira baca Quran itu khusus di bulan Ramadan saja. Tiap hari ya baca Quran, tapi utamanya di bulan Ramadan porsinya harus ditambah. Halo, muka-muka faham keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Ibu bapak, Nabi menyatakan inna lillahi ahlun fil ard, sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu, siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, hendaknya dia memuliakan keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun fil ard ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga di bumi wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ard, ya Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka? Ahlullah hum alladzina yaqra'una al-Quran ghuduwa wa 'ashiyya. Keluarga Allah di bumi adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran pagi dan sore. Artinya banyak baca Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an. Orang yang sering baca Al-Quran itu kelak di akhirat akan disyafaati oleh Al-Quran. Disyafaati itu dibela. Harusnya berdasarkan keputusan pengadilan akhirat masuk neraka karena lebih banyak dosa daripada pahala. Tapi sebab waktu di dunia dia rajin baca Al-Quran, maka ketika dia mau dimasukkan ke neraka, Al-Quran datang membela. Nggak jadi masuk neraka, dibela Al-Quran, jadilah dia masuk ke surga. Alhamdulillah.
Itu namanya dapat syafaatnya Al-Quran. Saya tanya ibu, bapak, ibu, terutama ibu, jawab yang kenceng. Ibu sering mana baca Al-Quran sama baca HP? Ya, besok di akhirat minta syafaatnya Samsung. Oh iya, merek ya iki ya, lali aku. Ya wes disebut kabeh mesisan Oppo, mesisan real apa iku, Vivo apa, wes kabeh disebut, wes kadung kok lali kok. Besok njaluk barokah kuwi bu, bu. Pokoknya intinya yang rajin baca Quran, banyak baca Al-Quran nggih, agar kelak dapat syafaatnya Al-Quran. Saya nggak bisa baca, wes saisoe. Saya masih gratul-gratul, justru yang gratul-gratul itu pahalanya double-double. Loh iya, yang lancar dia nggak dapat pahalanya gratul-gratul. Orang kalau baca Quran nggak lancar, tahu gratul-gratul ya? Nah, apa bahasa Indonesianya gratul-gratul itu? Hah? Gelagapan? Ya wes, baca Quran kelagepan, gratul-gratul, itu justru pahalanya double-double. Satu, dia dapat pahalanya baca. Dua, dia dapat pahalanya susah. Lah iya. Tiga, dia dapat pahalanya ngoyo, berusaha keras dengan niat belajar dan belajar. Ngono. Tapi ini yang bacanya udah lancar, jangan terus wah aku pengen juga dong dapat pahala double-double, tak gratul-gratul kan. Enggak oleh, dosa malahan. Wong udah lancar kok. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wis lancar kok digawe tilkar rusulu faddalna malah dosa. Bentar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, nggih. La haula wala quwwata illa billah. 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 La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah syaraf wa darajatul aliyah rafi'ah wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi wa'ata innaka alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Aktivitas utamanya tadi 5, kita udah dapat 2, masih kurang 3.
3 selesai doa. Ya sebenarnya sih saya mau nyampein juga target utama Ramadan nanti juga ada 5, tapi ya nanti kalau diundang lagi. Dan jenengan ndak usah protes, ini udah merupakan apa keuntungan yang luar biasa loh. Jenengan itu ndak usah minta jadwal, dikasih hadiah sama beliau. Ini aslinya jadwalnya itu di pendopo sama ASN, sama seluruh pejabat Pemkab, camat-camat, kepala desa, ASN. Tapi akhirnya karena demi beliau cinta sama jenengan ditaruh di sini. Ndadak iki. Dan saya sesungguhnya juga nggak ada agenda pagi ini, nggak ada agendanya, mulai siang nanti terus malam. Ini pagi ini nggak ada, ini diminta dadak sama beliau karena tahu ada agenda ke Pemalang, maka beliau nyulik saya, akhirnya terus tak kasih pagi. Jadwal kayak gini tuh mahal lo, yang lain ngantrinya 3 tahun no, ini cuma 1 bulan no. Halo. Dah, sekarang yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal kepada Tuhannya, berserah diri, pasrah sumarah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Tawakal niku bersandar hanya kepada, menyandarkan kepada, itu namanya tawakal. Tidak bersandar kepada apapun, tidak bersandar kepada siapapun, satu-satunya sandaran adalah Allah. Maka orang yang tawakal, orang yang bersandar kepada Allah, orang yang menyandarkan hidupnya kepada Allah pasti kuat, karena Allah selalu ada, Allah maha segalanya. Kasih contoh, izin Pak Bupati, saya terpaksa duduk karena ini untuk contoh. Di samping saya capek, bokongku geringgingen. Ya, saya nyaman duduk di kursi ini karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi yang jadi sandaran saya ini masih ada, duduk saya tetap nyaman, aman, enak. Tapi begitu kursi yang saya sandari ini diambil sama panitia, hilang sandaran saya, bisa dipastikan saya jatuh, bahasa Inggrisnya denggeblak. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang, namanya kursi. Selama sesuatu yang saya sandari ini masih ada, saya duduk tetap enak, nyaman. Tapi begitu yang saya sandari ini hilang, saya geblak, karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Beda ketika saya bersandar kepada Allah, Allah nggak akan hilang, Allah selalu ada, maka saya tetap nyaman, saya tetap kuat, saya tetap enak. Maaf, kalau Bapak Ibu bersandar kepada kekayaan, mengandalkan duit, mengandalkan harta, oke, selama kekayaanmu, hartamu, duitmu masih banyak, masih ada, dirimu bisa bergaya, bisa melete, bisa kentir. Iya, memang sandaranmu masih ada, tapi maaf, begitu kekayaanmu habis, duitmu habis, hartamu lenyap, ngeblak dirimu, pasti jatuh. Paham? Paham? Ada orang mengandalkan jabatan, dia bersandar pada jabatan, karena punya jabatan, dia menyandarkan diri pada jabatan, bangga dengan jabatan, bersandar pada jabatan. Ya, selama jabatannya masih ada, kaya, kaya, map itu gawakno wong. Padahal pirang ton ini beratnya map lo, pirang ton. Nggawa map dewe wis gak kuat. Kacamata dibawain orang, mau naik mobil pintu dibukain orang. Emang masih punya jabatan, sandarannya masih ada. Begitu jabatan habis, kadang belum habis kena OTT KPK, ngeblak neng penjara karek ndoweh. Ya karena dia bersandar pada jabatan. Iya, ketika masih punya jabatan dia bisa gaya. Begitu sandarannya hilang, jabatannya purna, pensiun, maka banyak yang kena post power syndrome, akhirnya stroke berat karena ini.
Sapa ngomong persis no? Makasih. Ayo. Ibu misalnya bersandar pada suami. Ibu punya suami ganteng, gagah, atletis, kekar, tinggi besar, duitnya banyak, kuning kulitnya sauntu-untune. Wah, ibu iso kentir, iso endel, iso bangga, suamiku ganteng, kaya. Iya, kalau suamimu masih hidup, begitu sandaranmu suamimu mati, geblak. Siapa ngomong rabi meneh? Ya wes, rabi meneh ndak apa-apa, dapat suami lagi, ganteng, gagah, keren, duitnya banyak, ibu bisa gaya, punya sandaran lagi. Tapi begitu suamimu mati, geblak meneh, bojo meneh. Ya wes, rapopo, bojo meneh, entuk bojo meneh, lanang, ganteng, gagah, gede dhuwur, sugih, ibu gaya, iso sendenan meneh, di bojo meneh. Ya bojomu mati meneh, geblak meneh, bojo meneh. Rungokke, wis nyenyek, rupamu ya ming ngono kok. Bocah bojo sing doyan sapa? Bersandar pada popularitas sama Anwar Zahid misalnya ya. Misalnya lah, daripada nggih contoh wong liya malah dianggap fitnah, dianggap menjatuhkan macam-macam yang jenenge dhewe to. Walaupun saya sih nggak populer sebenarnya, enggak. Tapi lek wong desa-desa no fansnya aku semua. Makasih, I love you. Alamah tuwek ngono. Iki kisbah iki urusane anak muda. Lha iki untune kari loro kok melu ngene-ngene. Iya, selama masih ada popularitasnya, masih menggaya pleta-plete. Begitu tenggelam, ngono lho. Makanya aku kadang-kadang ada selebritis atau artis-artis itu yang ya dia masih punya nama, masih punya masih lagi di atas, petete ini kudu tak sengklang sikile ya. Diundang gaya nih, makanannya harus begini, hotelnya harus begini, fasilitasnya harus begini. Oh, entutmu ya basin ae. Aku seneng ya model ngene iki, bupati ngleset padha nglesete ngene. Panggung ya ndut. Panitia gak niat blas. Lah aku begitu naik pertama biyut kok. Gue sing ngenggoni wong semene akeh, yo kapan jeblok panggunge. Itu ketua panitia tak antemi tenan kok. Niki bupati bro iki, mbok gaweke panggung teko teratak kayu ndut ngene. Biasa orangnya ya wis biasa, ora terus dadi bupati terus mriyayeni kaya priyayi apa-apa sembarang priyayi. Aku ora seneng blas ngono kuwi. Ya senes bupati sing model ngene-ngene iki sangingane pas dinas nganggo seragam. Beberapa kali ketemu saya itu ya Allah, rumangsaku kernet tok. Berarti ya artinya beliau betul-betul merakyat. Yang golek bupati iki soleh milih ya sing model ngene iki lho. Ngono. Tepuk tangan nek ora ana duwite ya ora gelem nyoblos. Iki sing garai mencederai demokrasi iki ya ngono. Sampeyane nek ora dikai duit ora gelem nyoblos iki padha karo ngajari pejabat-pejabat untuk korupsi. Lah iya toh, karena dia pengen terpilih, sementara yang mau milih kalau nggak dapat duit nggak mau milih, ya akhirnya terpaksa pejabat ya calon-calon itu keluar duit. Begitu dia terpilih, ya golek balen bu, mesti tuh sopo gelem rugi, pengen ngerti aku renek wong gelem rugi, wong aku ceramah emoh kok kon rugi. Lu ya jujur toh, ya artinya aku ceramah rugi ki pikiranmu lah duit ngono toh.
pikiranmu lah bayaran ngono to. Sorry, aku ceramah kemana-mana nggak pernah mikir bayaran, soalnya wis dipikir panitia. Jadi aku masya Allah sama tak bilangin terus dipikir kalau yang ngundang bupati mesti kok sangune akeh, urung mesti ngono lho, ora mesti kok. Ingin iki ya urung jelas. Rumang samu, wah iki sing ngundang bupati mesti entuke akeh ngono. Ngene iki ya sik kira-kira. Maksudnya mau rugi itu gini loh, mau rugi itu ya saya teriak-teriak bengok-bengok terus menyampaikan ini ada pelajaran penting, ilmu penting yang harus disampaikan, terus jamaahnya nggak merhatiin, ya kan rugi tuh namanya. Ngono loh, anggitmu rugi apa? Hah? Pancen utek-mutek duwe kok. Anyel aku musuh wong ngene. Lah begitu dia terpilih pengen modalnya kembali. Nah akhirnya kalau gajinya nggak cukup, gaji dan tunjangannya nggak cukup, dari mana caranya? Loh, kayo ngerti tuh. Berarti sampean nompo duit teko calon-calon wih hukumnya? Wis pokoke nek duit ora usah hukum. Nggih. Nggih. Ana calon bagi-bagi duit diterima napa mboten? Cerdas. Wis sak karepmu. Pokoke milih calon sing apik nggih. Wis ngono. Ya iki ae bupati sok ya iki ae. Apa golek sapa neh? Ngono lho. Tambahi. Iki sing nonton ora mung wong kene tok Pak Bupati. Iki sak Kabupaten Pemalang nonton kabeh. Ini hari kerja, pagi hari yo jamaah yo nggak mungkin bisa penuh lapangan wong hari kerja. Jam kerja maksudnya pagi hari. Sing lanang-lanang dono Tegal, dono sawah. Lane wedok tok ngono. Iki sing teko lanangi pengangguran tok iki isine. Ya kaya guse rambut gondrong ya pengangguran. Pengangguran. Tamu serapate akeh. Biasanya kan lungguh ning omah ana tamu njaluk suwuk, njaluk donga. Iki pas wayah sepi. Lah gondrongin kuwi mambu dukun ngono kuwi san. Pas rapate payu ya wis golek penggawean kok. Ya Gus ya. Aku mambu Gus, lek ning wong mambu dukun iki aku mambu. Soale padha dukune. Saingan jare. Kerja sama kok saingan. Ora oleh saingan. Nah, wis pokoke tawakal itu mengandalkan Allah. Njagane Gusti. Wis ngono. Gak njagane sapa-sapa, bergantung hanya kepada. Ini bahasa Indonesianya. Tawakal itu bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun selain Allah. Lek cara Jawane, njagane Gusti Allah, gak njagane menungso, gak njagane sapa-sapa. Ngertos njagane napa mboten? Orang bergantung kepada selain Allah pasti kecelek. Tahu kecelek? Ya Allah, apa ya bahasane iki ya? Kecelek itu apa ya, apa, terjebak atau tertipu lah, pokoknya mesti gagal lah, mesti gagal. Baik bergantung kepada selain Allah mesti gagal, wis gampangane ngono, mesti gagal, gak mungkin gak gagal. Mereset luput, tahu luput mesti luput, gak sesuai harapan. Saya sering kayak gitu. Aku ya diundang ceramah, padahal perut itu lapar. Aku ngene, wis ndak usah makan ah, nanti makan di tempat panitia aja. Mesti ya dikasih makan. Jagane itu namanya. Begitu sampai lokasi nggak ada makan. Sering aku ngono. Makanya aku saiki ora wani jaga-jagane ora wani. Ngono.
Wah ini nanti ngaji yang ngundang ini pejabat, wah mesti tebel ini nanti amplopnya. Ya tiba tipis. Ya kenapa? Ya karena berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Saya ulang, berharap kepada manusia lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Seringkali berharap kepada manusia itu seperti itu. Ibu baik banget sama tetangga ibu. Ada tetangga ibu udah berusaha bersikap baik sama dia. Ibu baik sama dia. Ibu berbaik sikap, berbaik hati, berbaik kata sama dia. Ibu harapannya kan dia membalas baik sama ibu, betul? Ono tonggo diapi ra karo karuan bales elek. Ya salahnya kenapa ibu berharap dibalas manusia? Seringkali berakhir dengan kecewa. Berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib loh. Iya, itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang-kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu digateni, diwelasi, disayangi, malah berani ngerebut suami. Duwe tonggo disumbang ping 7 bali emeng ping 1. Ana wi wonge kudu ngireng wi. Jangan berharap kepada manusia, pasti kecewa. Halo. Maka bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Jelei, Pak. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Lebih sering lagi mengecewakan. Nah itu kalau berharap pada manusia, berharap kepada anak, kecewa. Ini anak saya, anak kesayangan, anak kebanggaan, investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Nanti kalau tua aku akan ikut dia yang akan berbakti kepada saya. Kecewa, mati nom anakmu. Loh, kalau nggak kayak gitu, anak sing didadekno gondelane hati itu seringkali malah ngelarake. Anak yang dijadikan kesayangan hati itu seringkali nyakitin hati, Bu. Makanya biasa aja, jangan ada anak yang jadi gondelan hati. Kenapa? Karena ibu dolim sama anak-anak yang lain. Rasa sayang berbeda boleh, tapi jangan diketokkan. Ojo diketokke. Paham karepmu gak paham karepmu. Berserah hanya kepada Allah. Berikutnya, alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman itu aktivitasnya apa? Menegakkan sholat. Maka Ramadan besok sholat harus lebih rajin. Perbanyak sholatnya. Kalau diperbanyak tentu bukan sholat fardu, karena sholat fardu itu udah paten, betul? Kalau diperbanyak itu berarti sholat Nah, maka Ramadan ada perintah sholat tarawih. Tadi Pak Bupati udah kasih instruksi dan himbauan rajin tarawihnya. 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Ada yang 8 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Pelaksanaannya aja ada yang 4 rakaat sekali salam, ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian pula witirnya ada yang 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam, ada yang langsung 3 rakaat salam. Kesimpulannya, di Indonesia ini sholat tarawih ada yang 20 rakaat plus witir 3 rakaat, ada yang sholat tarawih 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Sing leres sing pundi? 20 napa 8? 8 napa 20? 20 napa 8? Padha benere. Sing salah sing kokean cangkem, sing olah alok marake geger. Ada orang yang prinsipnya kayak gitu. Apa itu orang NU? Ya bener, terawih jumlah rakaatnya banyak 20, tapi terawih kayak ngejar-ngejar pencuri. Terawih kaya uya-uya maling, grutuk. Wong NU ora ngono to.
Aku ki NU tapi ya tak kritisi. Cepet banget. Terawih kaya ngoyak maling. Usolli sunnatul Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut. Tangi cerekal Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut. Engko salame gobek-gobek ngono. Salat kaya ngoyak maling. Ojo banget cepete terus tumak ninae ilang. Lah salate gak ana tumak ninae ora sah. Tumak ninah ki rukune salat. Cepet ya cepet tapi wajib tetep ana tumak ninae. Rungokne NU kuwi. Lah aku ki ya NU. Sing ra trimo rene. Salat kaya ngoyak maling. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut. Musalame gobek-gobek. Kanjeng Nabi nek mulangi ora ngono kok. Ya aja nyalani sapa-sapa nek dilokne. Ya bener rakaate oke, tapi cepet banget. Muhammadiyah yang ngono. Setahun sepisane tarawih ming 8, ora niat. Wis salah kabeh wis. Sing bener aku ki lho, nek aku netral ora usah tarawih. Wong sampel, wong edan. Bisane malah nyalah-nyalahke. Monggo sing tarawih 8 rakaat plus witir 3 rakaat ana dasare ana dalile kok. Sing tarawih 8 rakaat plus witir 3 rakaat jelas dasare. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar makmum Kanjeng Nabi pernah Ramadan diajak qiyamul lail 20 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tambah witir 3 rakaat, 2 rakaat salam plus 1 rakaat. Aku manut sing iki sebab nasab dan sanad keilmuan yang saya dapat dari guru-guru saya, kiai-kiai saya ya 20 rakaat plus 3 witir itu. Nah kalau ada saudara kita yang 8 rakaat plus 3 rakaat ya mereka juga punya guru, mereka juga punya sanad podo sohe wes ora usah geger. Kowe nek kurang ono 36 rakaat tarawih. Lha wong NU ki yo nganyelke kok kadang-kadang ngakune NU melu 20 rakaat ning budale tarawih telat. Tekan masjid wis keri ketinggalan. Akhirnya tarawih mek entuk 12. Ngono ku yo gak ditambahi. Lha terus melu mazhabe Imam sapa kowe? Imam Samudra wis matek. Kowe nek melu NU yo jangkepi ning masjid kok jamaahmu tarawih menguman 12 rakaat tekan ngomah jangkepono tambahi 8 ganep 20. Ngono. Lah kowe iki NU tarawih senengane budal guring-guri. Tarawih uman 4 rakaat, witir mek 3 rakaat. Alhamdulillah enteng. Ya nganyelke apa ora ngono kowe? Senengane nyalah-nyalahne wae. Pun orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya mesti luwes. Ora sithik-sithik haram, syirik, bid'ah, ngopine kurang kental. Kok Islami hidangane luas, hidangan yang disuguhkan Allah, hidangan yang disuguhkan Allah itu luas macam-macam. Ibarat daharan yo prasmanan, menune macam-macam, ana soto, ana rawon, ana grombyang. Tak kenal nih Pak Bupati, grombyang. Jadi lek Madiun punya pecel, Jogja punya gudeg, Pemalang punya grombyang. Pengumuman seluruh masyarakat dunia, makanan khas Pemalang grombyang, enak banget. Aku ini tadi dijak sama Pak Bupati mangan grombyang. Wes viral ini grombyang. Ya Pati punya gandul. Loh Indonesia ini pokoknya lek urusan departemen perbadokan keren pokoknya wes to. Mulane Indonesia ini ora kok kuntum khaira ummatin tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Sampai ada istilah fi kulli makan makan. Pemana kena Pemalang kullu syai'in qalu wa idza peto alam berqalu wa idza peto orang qalu
wa idza petu'i wa bandeng qalu wa idza petu' pisang goreng qalu wa idza petu' kerupuk qalu niki jenenge kullu syai'in qalu. Sing rewel kurang suwe omahmu ngendi engko tak ampiri tak ceritani dhewe ya, ora urun cerewet kaya nyumbang piro. Dah ini udah 1,5 jam loh ini. Alladzina yuqimunas shalah, memperbanyak salat, diperbanyak salat sunnahnya mumpung Ramadan, pahalanya dilipat gandakan minimal 1000 kelipatan sampai dengan kelipatan yang tak terbatas. Artinya sholatnya juga harus lebih meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kalau dulunya sholat syukur entul-entul jadi tulik-gulik endut-endut, sekarang makin khudur makin khusyuk. Latihan usolli ya di khusuk-khusuk ke usolli usolli fardul maghribi salat rakaat mustaqbilal qiblat. Nah, lek takbir ya di khusuk-khusuke sendakep nganti melungker-melungker. Allah. Ya kawitane untuk melungker tok suwe-suwe ya khusuk walat lho kene era ngene ya ora iso dadi kupu-kupu engko. 5 mbuh Bu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakkan. Berarti Ramadan kelak infaknya harus ditambah. Orang yang ahli infak, dermawan itu pasti selamat dunia akhirat. Semuanya udah tahu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Wong ahli infak itu infaknya fis-sarra wad-dharra, di waktu lapang sedekah, di waktu sempit sedekah. Ayo jawab, di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu gembira, di waktu sedih, di waktu sehat, di waktu sakit. Nah ngono. Kadang ada orang mau sedekah itu nunggu sakit. Nek sakit terus bancaan, selamatan itu. Sampai tangga-tanggane lo niteni. Kok suwe ya ora gering. Soalnya gak ono selamatan. Sedekah kok ngenteni gering. Ya Allah, ya Allah. Tiap hari manusia itu didampingi 2 malaikat yang dua-duanya berdoa. Malaikat satu berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkah. Ya Allah, hari ini Bupati Pemalang Mansur Hidayat bersedekah ya Allah, bikin tabligh akbar pengajian ditaruh di Moga ya Allah, modalnya dari dia semua ya Allah, apalagi ngasih sangu kiainya banyak banget ya Allah. Beliau bersedekah ya Allah, berikan ganti yang lebih banyak ya Allah, berikan ganti yang lebih baik, lebih berkah ya Allah. Jadikan beliau pemimpin yang adil, yang amanah ya Allah, dicintai dan mencintai rakyatnya ya Allah, paling tidak 2 periode ya Allah. No. Iki nemek sithik ya gak mandi. Wong diamini wong sakmene akeh kok.
malaikat itu yang mendoakan. Makanya orang itu kalau lomo ya, orang kalau dermawan itu yuk makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin berkah, makin berkah, makin berkah, hidupnya makin enak, makin enak, makin enak, makin enak. Didongakno malaikat. Nggak ada ceritanya orang kaya jadi miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Malaikat satunya lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talaffa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, nggak mau infak, kehancuran sehancur-hancurnya ya Allah. Makanya orang kalau medit, pelit, bakhil itu makin hancur, makin hancur, makin hancur, makin hancur. Loh, mesti ono sing bantah. Itu ada tetanggaku itu pelit tapi kok kaya, kok nggak hancur? Belum. Demi Allah itu belum, itu bukan enggak. Itu mungkin dia duitnya banyak, kekayaannya melimpah, tapi nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian. Dan mungkin banyak duitnya, banyak hartanya, tapi dia nggak bisa menikmati harta kekayaannya itu. Dia malah disiksa oleh hartanya. Ngono. Nggak usah iri kalau ada orang banyak duit, banyak harta. Belum tentu itu membawa nikmat, belum tentu itu membahagiakan. Bu, kalau pengen selamat dunia akhirat, seneng sedekah. Bukan hanya manusia, binatang aja kalau seneng sedekah. Binatang itu nek lomo selamat. Ono pitik kok jeh lomo, ngendok wae jeh selamat. Arep disembelih, arep digorok, diculke meneh wong konangan jeh ngendok. Culke jeh ngendok kuwi, culke. Lah sing wis ora ngendok kuwi diuber dipeleter nyosop-nyosop candak cek diongok-ongok kuwi. Manusia yang ngono, malaikat Israel culke kuwi, culke Mansur Hidayat kuwi jeh ngendok kuwi. Culke kuwi lomo wonge culke. Kae lho moga kae enek wong sing medite pol pelite pol kae nanti candak cek diongok-ongok. Mate. Lho iya kok. Pepohonan yang ngono. Pepohonan no, pohon kok pelit, nggak selamat. Ada loh pohon itu kaya tapi pelit. Pohon apa? Pohong. Ketela pohon nih loh. Telo. Wong kene lek ngarani apa? Brodin. Bodin. Bodin kuwi. Aku lagi krungu iki bodin. Ya ketela pohong lho, ketela pohong bodin. Sugih ning pelit. Saking pelite donyane dipendem nang jero lemah, diumpetke ora diketokke. Pelit tok. Bukan hanya pada orang lain, pada dirinya sendiri aja pelit, eman-eman. Makanya awake cilik njlantir njloret. Ora iso lemu wong pelit tok. Mergo pelit nasibe ora selamat, dibedoli wong, dicabuti karo wong. Tapi pohon kok lomo, contohnya pohon mangga, selamat, buahnya banyak, gandul-gandul. Sapa arep njuguo, pengen goteo, arep moteso. Bahkan mangga itu baik hati, dilempar pakai batu, dia membalas pakai buah mangga. Makanya nasibnya selamat. Ora ono wong babuti wit pelem, ndak ada orang nyabuti pohon mangga. Mergo lomo, yo ora kuat kok. Pengen potel tanganmu kok. Lomo. Halo. Terus kalau ahli sedekah itu sehat, hartamu itu ibarat air. Air itu kalau dialirkan, air kalau terus mengalir, maka dia akan tetap bersih, jernih, bening, seger, sehat dan menyehatkan karena dia mengalir. Hartamu kalau kau alirkan, ini tadi udah dikasih contoh simbolik sama Pak Bupati tadi, dialirkan untuk fakir miskin, dialirkan untuk duafa, dialirkan untuk anak-anak yatim. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Lah itu ibarat air, harta itu akan tetap mengalir, bersih, bening, jernih, sehat, seger, menyehatkan. Tapi air kalau tidak mengalir, maka dia akan ngecembong. Apa? Tidak milih itu. Berngendong. Lah air kalau berngendong, maka dia akan busuk. Ya lumutan, mengandung baksil, bakteri, kuman, sumber penyakit. Duitmu kok berngendong, duit kok ngendong, ditumpuk,
ana bocah yatim no sekitare ya gak peduli, ana tanggane sing miskin ya gak peduli, ana masjid dibangun gak peduli, gak mengalir babar pisan duwite berngendong, bosok duitmu dadi sumber penyakit. Ngandel karepmu ora ngandel karepmu, pilihan ada di tangan Pak Bupati. Oh no. Ngene iki Gus sing ora kena ditiru Gus, sampean ora isa, ora wilayahe. Lo justru makin banyak dan makin berkembang. Pokoknya duit yang mbok sedekahke wong Kanjeng Nabi sing jamin, mana qasamalin min sedaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, enggak akan berkurang hartamu dari bersedekah, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Ka ono wong sugih dadi melarat perkara sedekah mboten enten. Lho ngene iki lek diomongi wong pelit iki mesti bantah. Ora usah gagas cangkeme kiai. Kiai menyocot. Wong disedekahke kok tambah, wong disedekahke iki dikurangi, kok kiai ku iso matematika apa ora kiai kuwi. Wah, aku duwe duit 1 juta. Tak sedekahke jariah masjid 300, ya kari 700. Ngono kok jarine tambah-tambah teko ngendi? Padahal niki hakikate walaupun duitmu tinggal 700.000 dari 1 juta karena 300 dijariahkan, ini sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Gak harus berupa duit, mungkin berupa penyakitmu sembuh, mungkin berupa anakmu yang nakal jadi solih, keluargamu yang berantakan jadi tentrem. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar duit. Betul? Dirimu jadi rajin qiyamul lail, salat tahajud, tentram, bermesraan dengan Allah. Biasanya melungker tok nek bengi, peace of the cur and peace of the yes. Biasanya neng bengi ngelilir menguyah-nguyuh, akhirnya rajin qiyamul lail. Lah itu balasan nikmat yang luar biasa itu ngono lho. Saiki lek nyuwun bukti, mosok dilongi kok tambah akeh, ora ana ceritane dikurangi kok tambah akeh. Ono laut itu tiap hari dikuras ikannya ribuan ton, tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Apa ono segara kentekan iwak? Segara ndi? Padahal tiap hari diambil ikannya, tiap hari dikuras ikannya, tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Maka duitmu kalau kau kuras seperti laut, jangan khawatir, duitmu nggak akan habis, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ngene iki ana sing bantah meneh, wong moga iki pinter-pinter bantah. Nah aku nyatane sedekah duitku tak kuras-kuras kok ora tambah-tambah. Berarti sampean durung segara. Sampeyan jeh kali cilik, malah ana sing sapi teng barang ngono. Gregetke kok nganyelke. Mung kiai aja dipercaya apa lambene kiai kuwi lambe apa kuwi. Sedekah kuwi dilongi dikurangi, kok jere duit donyane lek dikurangi tambah gede disedekahke. Wong dikurangi kok tambah gede apa ana? Ana. Lah bocah sunat kuwi. Bocah sunat kuwi rak dikurangi. Asale cilik mengkeret kuwi. Disunati diketok dikurangi. Ya ora dadi cilik tambah ndelondeng semono gedene. Kowe pengen bukti ayo kuwi. Buktine digawa banser kuwi. Kuwi ya dilongi ora dadi cilik tambah gede kok. Ayo ndang bantah. Lho nek wis iso nglakoni 5, mulane benjing Ramadan sedekahe sing akeh. Oh, Kanjeng Nabi dan para sahabat itu semua ahli sedekah, tapi luweh nemen melih nalikane wulan Ramadan. Nganti sakniki dadi budaya Mekah Madinah iku oleh Ramadan itu turah-turah daharan. Jenengan tindak umroh Ramadan ngoten niku lek ten Madinah mboten usah mados sahur buka masak mboten perlu, wis turah-turah yang bagi-bagi daharan, bagi-bagi duit barang ten mriko. Masya Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Apa? Pak Yai pernah kecekel? Maksudnya piye sampean? Lihat di YouTube, kecekel gundulmu. Ini asline ngono. Jamaah saya kemarin saya umroh itu bawa jamaah kurang lebih 1.800 jamaah. Kok cekel polisi gundulmu. Kok tak ceritani sik to cekel polisi. Lah bareng
pemantapan manasik di halaman Masjidil Haram kan semua jamaah pengen tak dekat, tak apa jenenge tak datangi mereka. Loh katanya umroh bareng sama Anwar Zahid, Anwar Zahidnya mana, nggak pernah ketemu gitu. Akhirnya ya semuanya tak samperi. Lah mereka itu begitu ngelihat saya kan seneng banget toh. Ya gak mereka wong dirimu yo ngono. Lah itu ndak bisa dibendung. Kerutuk laki perempuan semua. Kerutuk laki perempuan. Sing ibu-ibu mbak-mbak itu gabruki gapyok dipadakno karo negarane dhewe. Itu di halaman Masjidil Haram kerutuk ambil foto gini, cium tangan wis ndak karo-karoan. Lah banyak orang-orang luar yang ikut. Kan kayak orang India, Pakistan, Bangladesh, orang-orang itu kan suka ikut-ikutan toh. Aku yo dikeruyuki wong-wong yo nyucupi tanganku, aku yo nyoh badoken nyoh wong ngono ae ngono. Ya dikira iki wali teko wong. Lah akhirnya laskar kayaknya curiga lah, ini kok ada keramaian kayak gini, keributan kayak gini, gaduh kayak gini. Siapa ini? Kan tokoh apa ini kan? Ya terus ditangkep aku gak korupsi, dicekel aku dudu maling. Oh, kecekel lek malinge iki lho, malinge nekene iki. Ya mereka kan pengen menyelidiki ini sebenarnya siapa, tokoh apa kan gitu. Ya, akhirnya aku dimintai paspor. Ya alhamdulillah aku kok bawa paspor ya, sithik-sithik ya iso ngomong Arab lah ngono. Lek umpama sing kecekel iki namanya ngono wes kepuyuh kising kepuyuh iki mesti. Lek makhluk iki mesti kepuyuh kising. Ya, akhirnya mau negosiasi, foto dimintai paspor, diambil paspornya, terus difoto ceklek kirim nono gone intelijen. Wah dilihat, wah ini sering keluar negeri. Ya, makin curiga kok ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong, ke Taiwan masih sering. Ya saya kan sering keluar negeri loh. Iki jere ngopo jere ngarit nganyelke kok yo. Ya mereka kan curiga loh, ini tokoh apa ini, jangan-jangan ada kelompok ini ya. Ternyata dicek nggak pernah ada kasus di luar negeri macam-macam gini-gini loh. Sampai anak saya loh, ini kan bareng sama anak saya. Dia tak pikir dia itu sedih nangis apa gimana, tahu aku urusan karo laskar ndek ini malah guyang-guyu, malah ngomong no pinggirku pokoknya apa nek di penjara tak tinggal mulai. Iki jan ya. Aku langsung aku yang nyantai, gampang aku di penjara ya nelpon wong-wong toh. Weh, aku tok ngono tak selesai ya. Ya gampang tuh aku nelpon konjen RI, nelpon dubes, nelpon menteri-menteri lainnya. Aku di penjara no kene tok beres toh. Lah nek wong iki ora iso mulih. Wah, aku ya santai ae, santai nelpon wong-wong toh. Ya karena ya memang nggak ada masalah, hanya sekedar kayak gitu. Wong-wong nggak kena dibendung, tuk ngono tok. Ngono jerene ditangkap polisi. Ngawur. Akhirnya wong iku tak sudono YouTube, tak bukano Anza channel. Ya kan. Ya wis asik ngobrol, tak bukano Anza channel. Ujeke ndeloki gobek-gobek ngene. Gobek-gobek. Akhirnya roh kan view-ne akeh jutaan ngono. Lho. Ente masyhur. Maksudnya kamu terkenal, kamu tenar, kamu terkenal. Aku jawab, maaf ya, nama fi masyhur, ana artis fi Indonesia. Mangkel aku. Wis tak kandhani iki jamaahku kabeh, aku ki ya jamaah umroh, tapi ya bahasa Arab. Wis tak kandhani ngono wis wonge aku dirangkul-rangkul. Afan habibi no. Habibi gundulmu ya kowe. Mau wong diperkes-perkes saiki habibi. Ngono wes ya pancene ya memang nggak boleh kan bikin perkumpulan kayak gitu, nggak boleh lah. Jamaah misalkan ojo iki kok masalah iki ojo nek ora kena dibendung kok kan lagi ketemu idola
apalagi di tanah suci kan, momen yang nah karepe ngono, karepe dene lali rumangsane no desane rumangsane ngono lho ceritane. Alah malah cerita ngene barangnya gara-gara makhluk iki. Wes meneng tak preini lho dadi PNS. Aku iso mreini sampean dadi PNS. Gaweno SK Pak Bupati. Ayo, gaweno SK. Pretel jabatanmu kok. Ngono. Ngene Pak Bupati tak suwun ngono mesti nurut ora ngarah nurut. Nurut aku timbang dirimu. Mboten iki guyon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, 5 hal tadi aktivitas Masya Allah jam 1 wesan yang harus wes moh rumangsamu aku ngaji no kene tok napa iki ngaji bonus ora usah rewel wis dikai bonus rewel wis saking apike Pak Bupati baik hati pun pokoknya 5 hal ini muga-muga kula sampean iso nglakoni muga-muga panjang umur sehat walafiat ketemu lan Ramadan iso ngelakoni ibadah kanthi sae selama bulan suci Ramadan mendapatkan barokah-barokah fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tata'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'asiran illa yasartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa istajabtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirati hiya laka ridwan illa qadaitaha yasartah. Yasir umurana ya Allah wa syarah sudurana wa khtim bis salihati amalana. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya mawjudan bila makan ya man tanazzaha 'anil makan ighfir lana ya Rahman ya daimal ihsan ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila hasanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.